Selamat datang di channel DSProFX. Pada video kali ini kita akan membuat robot forex pada MetaTrader 4. Ini adalah video pertama dari rangkaian video yang akan kita buat dalam beberapa seri ke depan. Kali ini kita akan membuat robot yang memiliki fungsi untuk menghitung floating profit atau loss dan melakukan close order jika target profit ataupun loss sudah tercapai. Baiklah, kita akan langsung memulai. Di sini saya sudah membuka MetaTrader 4. Kemudian saya sudah membuka Meta Editor, di mana nanti kita akan mengetikkan codingnya. Nah, untuk membuka Meta Editor biasanya kita klik tombol ini, nanti dia akan muncul. Pertama ini saya sudah membuat folder baru. Untuk membuat folder baru tinggal klik kanan, lalu new folder. Nanti di dalamnya setelah folder muncul bisa diklik kanan lagi, kemudian new file. Nah, ini next saya kasih nama robot 1. Next, finish. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan defaultnya. Ketika kita compile, secara otomatis nanti robot 1 akan muncul di sini, di folder yang sama. Oke, pertama kita akan melakukan perhitungan total floating profit ataupun loss. Kita akan membuat fungsi dengan tipe double total profit loss. Buka kurung, tutup kurung, tekan kontrol koma, dia akan otomatis merapikan sendiri. Double result sama dengan 0. Ini saya mendeklarasikan dulu sebuah variabel result, nanti akan dijadikan hasil dari total fungsi. Karena dia tipe fungsinya double, kalau kita buat di sini void, maka kita tidak perlu melakukan return fungsi. Tapi karena kita membutuhkan nilai hasil keluaran dari fungsi ini, nanti dia akan masukkan ke dalam sini. Misal ini saya buka posisi secara manual dulu. Jadi untuk kali ini robotnya hanya berfungsi untuk mengclose posisi, jadi kita open secara manual dulu. Akan kita buka posisi sell, kemudian buka posisi sell lagi, kemudian kita coba buka posisi di pair yang lain. Ini kita buka posisi atau buy. Jadi kita punya 3 posisi. Ini tadi pertama, urutan pertama dia akan buka yang paling atas. Ini kedua, ini ketiga. Nah, nanti dalam looping kita akan melakukan looping untuk men-screen atau men-select satu persatu. Nanti dia akan menggunakan indeks, ini indeks 0, 1, 2, seperti itu dan seterusnya. Pertama total order sama dengan orders total. Ini untuk menghitung total order yang ada di MetaTrader kita yang sedang terbuka saat ini. Ada 3 for integer i, lebih besar dari 0, i min, buka kurung, tutup kurung, kontrol koma. Nah, saya akan melakukan looping
dari total yang ada sekarang ini diawali dengan nomor yang paling bawah, yaitu nomor indeks 2, karena di sini indeksnya diawali dengan 0, 1, 2, sehingga indeks 2 ini paling gampangnya adalah total order minus 1. If order select index I select by position, ini otomatis dia mode trade. Jadi cukup sampai di sini. Nah, ini artinya jika dia pertama melakukan looping, diawali dari indeks yang paling bawah, indeks yang terakhir ordernya dibuka, kemudian katakan ini indeksnya tadi nomornya nomor 2, lalu lakukan select order yang indeks nomor 2 tadi. Tujuannya kita select untuk mendapatkan informasi apa yang ada di dalam dari order ini. Oke, setelah kita berhasil melakukan order select, maka kita melakukan perhitungan dari profitnya, yaitu result yang tadi sudah kita deklarasikan plus sama dengan order profit. Nah, ini artinya plus sama dengan ini dia akan menjumlahkan order profit dari order yang diselect tadi secara akumulasi. Jadi katakan pertama nilainya 0, lalu masuk ke dalam looping, diawali dengan indeks yang nomor 2 yang paling bawah ini tadi, misalkan ini minus 1,4. Nah, nanti di result ini tadinya 0, dia akan jumlahkan dengan 1,4, minus 1,4. Kemudian lakukan looping lagi, masuk ke order dengan indeks 1. Nah, di sini misalkan minus 6, atau minus 5,8. Nah, nanti result yang minus 1,4 tadi dijumlahkan dengan minus 5,8 dan seterusnya berulang-ulang. Jadi ya sifatnya akumulasi. Itu artinya plus sama dengan. Nah, setelah dia selesai sampai ke indeks yang ke-0 atau order yang pertama tadi, yang ini, nanti dia akan keluar dari looping, lalu nilai result ini dimasukkan ke sini. Dan ini adalah hasil akhir dari fungsi total profit loss. Nah, ini bisa kita lihat kalau dia menghitung seluruh order profit, baik itu dari Euro USD maupun GBP USD. Nah, kalau kita misalkan attach robotnya ke Euro USD ini, dia akan tetap menghitung total order yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita pengennya cuma menghitung Euro USD aja, kita bisa melakukan filter lagi. Di bawah sini, if order symbol sama dengan simbol, maka lakukan perintah yang ada dalam kurung. Oops, sorry, ini kurang. Nah, pertama, jika dia berhasil melakukan select, masuk ke dalam kurung ini, kemudian jika order simbol, ini artinya order simbol ini adalah simbol dari yang diselect ini. Jika order simbolnya ini misalkan diawali dengan GBP USD tadi, order simbol berarti ini adalah GBP USD sama dengan simbol ini adalah chart dimana kita mengattachnya, yaitu Euro USD. Nah, jika ini sama dengan ini, melakukan akumulasi terhadap nilai resultnya. Nah, kenyataannya yang indeks nomor 2 ini berbeda dengan chart yang di attach, sehingga dia tidak akan melakukan perhitungan. Begitu maksudnya. Nah, untuk sementara ini kita tidak menggunakan filter ini, kita lakukan yang paling sederhana tanpa filter order simbol. Nah, ini cara lain bisa
gunakan seperti ini. Ini artinya jika gagal melakukan order select. Ini tanda seru ini artinya gagal. Jika kita gagal melakukan order select, maka continue. Artinya loopingnya dilanjutkan. Tapi jika dia berhasil melakukan order select, dia akan masuk ke perintah selanjutnya ini. Ini yang paling sering saya gunakan. Sehingga kalau kita mau melakukan filter yang order symbol tadi, tinggal if order symbol tidak sama dengan simbol, ini juga di continue. Continue artinya loopingnya dilanjut langsung ke loop yang selanjutnya, jadi tidak melakukan perintah yang di bawahnya. Jadi di skip sampai di batas ini, dia akan lanjut untuk searching looping lagi, seperti itu. Atau supaya lebih sederhana, ini bisa menggunakan atau ini kita cut, atau ini lebih simple tapi artinya sama. Jadi terlebih dahulu cek apakah dia berhasil diselect atau enggak. Nah, setelah dia berhasil select, lalu dicek simbolnya sama atau enggak, simbol dari order yang diselect dengan chart yang dipasangin dengan robot sama atau enggak, seperti itu. Nah, untuk sementara ini kita tidak gunakan dulu. Jadi ini langsung kita pakai di sini. Oke, compile. Nah, kita bisa ngeceknya dengan melakukan perintah comment. Ini untuk memunculkan komen di area sini, di chart. Total profit atau loss sama dengan koma. Kita panggil fungsinya ini, total profit loss, tutup kurung, buka kurung, lalu tutup kurung lagi, jangan lupa titik koma. Nah, karena ini tipenya double, sedangkan ini tipenya string, nanti tipe-tipe data Anda bisa cek di channel lain atau di bagian help ya, bagian untuk cek tipe data. Kita ubah dari double to string dengan 2 angka di belakang koma. Compile, lalu kita pasang misalkan di Euro USD. Ini allow live trading. Oh, ini kayaknya tidak akan jalan ya, karena ini belum di auto trade. Ini harus diklik. Nah, dia akan otomatis muncul minus 21. Ini sama dengan yang ada di sini. Nah, kita sudah berhasil melakukan perhitungan profit atau loss dari trading kita. Untuk selanjutnya kita lakukan membuat fungsi close order. Ini misalkan kita lakukan dengan perintah void. Jenis tipe fungsinya void close all order, tutup kurung kontrol koma. Nah, untuk fungsi, kalau variabel kita deklarasikan tanpa ada tutup kurung buka kurung di sini. Tapi kalau untuk fungsi selalu ada tutup kurung buka kurung, itu menandakan, membedakan dia dengan variabel biasa. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini contoh tipe fungsi void, dia tidak membutuhkan return seperti yang ada di sini. Jadi hanya sekedar perintah yang dilakukan tanpa mengembalikan nilai atau hasil. Close order, untuk melakukan close order kita akan lakukan select seperti
tadi satu persatu, dan kita akan meng-close satu persatu. Integer total order sama dengan orders total, lalu for integer i sama dengan kita lakukan close nya juga dari akhir. Total order min 1, ini artinya kalau di sini indeks yang kedua, kemudian i besar sama dengan 0, i min. Dia akan melakukan select dari order yang terakhir, dibuka turun sampai order 0. Indeks 0 itu artinya order yang pertama, dan ini ordernya turun satu maksudnya min. If kita lakukan select lagi, untuk mengclose kita harus select dulu baru di close. If gagal order select i select by post, kalau kita gagal order select maka dia akan continue. Kalau dia berhasil maka kita cek nomor tiketnya, integer o tiket sama dengan order tiket, lalu close order. If berhasil order close, kalau kita berhasil sama seperti ini, order close itu kita tekan F1, perintahnya boolean true or false, sama seperti order select. Kalau kita tekan F1 perintahnya juga boolean tipenya. If order close, dia membutuhkan nilai tiketnya. Tadi tiketnya sudah kita panggil, lalu ini order loads, ini artinya seluruh lot yang ada di dalam order tersebut kita akan close. Selanjutnya di close pada order close price yang ada saat itu. Kalau dia posisi sell maka dia di close pada harga ask. Kalau dia posisi buy di close pada harga bid untuk meng-close order. Tapi kalau untuk open order itu kebalikannya. Ini tidak usah pakai warna. Oops, sorry. Sebenarnya kita bisa membuat perintahnya seperti ini, bool result sama dengan ini bisa. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita mau meng-close order, kadang-kadang dia tidak mau terclose, jadi kita pengen tahu apa penyebabnya, maka kita lakukan pakai if order close ini. Oke. If order close berhasil, maka lakukan perintah ini, print berhasil order close dengan nomor tiket, kode tiket. Ini bisa juga dengan langsung kita ketikkan string, jadi mengubah integer langsung jadi string, bisa juga seperti ini. Nah, biasanya order close itu jarang yang gagal, lebih sering berhasil, sehingga kita tidak perlu memprint yang sering-sering berhasil, sehingga kita print cukup yang gagal saja. Maka kita berikan tanda seru juga, jika gagal order close maka print gagal order close yang tiketnya nomor ini, lalu
error sama dengan get plus error. Nah, ini artinya jika dia gagal order close yang nomor tiketnya ini tadi, maka print gagal. Nah, nanti dia akan memberikan informasi kepada kita kenapa dia gagal error. Nanti informasinya di bagian expert di sini. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Kita compile. If order close, ini tiket, order launch, price, oh slippage-nya misalkan 0. Oke, compile, atau kita bisa tekan F7 ya. Nah, sekarang tidak ada error lagi. Nah, sekarang kita melakukan perintah di sini supaya tidak kita panggil 2 kali, maka kita deklarasikan double profit sama dengan total profit loss, sehingga ini langsung ganti dengan profit ini. Kemudian kita bisa gunakan lagi di perintah selanjutnya, if profit besar sama dengan, katakan lebih besar dari $1, maka close all order, tutup kurung, buka kurung. Atau if profit lebih kecil atau sama dengan -1. Nah, jadi dia akan meng-close order jika lebih dari $1 atau lebih kecil dari -$1. Close all order. Tekan kontrol koma. Nah, supaya ini tidak berulang-ulang, kita lakukan perintah, kita ubah jadi atau. Nah, ini dia lebih efisien. Nah, ini kalau saya compile, karena dia profitnya sudah -24, sedangkan kita batasi -1, dia akan langsung close semuanya nanti. Oke, kita coba compile. Nah, dia berhasil close. Oke, untuk kali ini itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa kasih komen atau kontak kami secara langsung via email supaya kami bisa mengupload video yang lebih jelas lagi, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.